Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas materi matematika SMA khususnya tentang persamaan kuadrat. Nah, gimana bentuk soal dan cara penyelesaiannya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Nah, langsung saja kita baca dulu soalnya ini ya. Diketahui persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 3a dikurangi 5 x ditambah 3 sama dengan 0 memiliki akar yang salah satu akarnya itu 3 kali dari akar yang lain ya. Perkalian dari nilai-nilai a yang memenuhi adalah pilihannya ada 2, 1, minus 1, min 2 dan minus 3. Ya. Nah, sekarang gini. Misalkan ya, kalau kita kerjakan misal dulu. Misalkan itu akarnya M dan N gitu ya. Akar-akar adalah M dan N. Nah, tadi kan diketahui salah satu akarnya 3 kali akar yang lain ya. Misalkan kalau bentuknya 3 kali akar yang lain, berarti kita misalkan dulu dengan syarat N itu sama dengan 3M ya. Ini artinya akar yang satu merupakan 3 akar yang lain ya. Sekarang di sini kita ingat rumus ini ya. Ketika ada ax kuadrat plus bx plus c ya, itu memiliki akar x1 dan x2 ya. x1 dan x2, maka jumlahnya itu apa? x1 ditambah x2 itu sama dengan apa? Minus b per a. Kalau x1 x2 itu sama dengan apa? C per a gitu ya. Nah, nanti kita gunakan ini untuk menentukan nilai a gitu ya. Perhatikan, lanjutnya kita punya jumlah dulu ya. Misalkan kita cari ini dulu, paling mudah kita kalikan akar-akarnya. Misalkan di sini tadi kan misalkan M dan N ya. Berarti kalau di sini kita peroleh perkalian M dan N-nya itu kan sama dengan apa? C per A. Kalau rumusnya ini kan C per A ya. Nah, kalau persamaannya di sini ya, kalau kita gunakan yang ini, tadi kan C-nya 3, A-nya 1 ya. Kemudian N-nya sama dengan 3M. Berarti bisa ditulis M dikali 3M. Di sini N-nya saya ganti 3M, itu sama dengan 3 per 1 ya. Paham? Berarti kita peroleh 3M kuadrat sama dengan 3 gitu ya. Berarti M-nya berapa? M kuadrat sama dengan 1, berarti M-nya sama dengan ya plus minus 1. Jadi ada 2 kemungkinan nilai M-nya gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan dengan penjumlahan. Kalau M ditambah N itu sama dengan apa? M ditambah N itu kan sama dengan minus B per A ya. Paham sampai sini? Nah, berarti M plus N itu sama dengan B-nya tadi kan ini minus 3A dikurangi 5 ya. Jadi minus ini minus 3A dikurangi 5 ya, dibagi A-nya itu 1 ya. Nah, jadi nilai M-nya itu sama dengan ini kan bisa hilang ya. Jadi 3A dikurangi 5 gitu ya. Nah, sekarang M ditambah N, N-nya kita ganti dengan apa? 3M ya. M ditambah 3M sama dengan 3A dikurangi 5. Jadi kita buat ini ya, kita ringkaskan 4M sama dengan 3A dikurangi 5. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita punya ini 4M sama dengan 3A dikurangi 5. Nah, sekarang kita gunakan M ini, ada 2 kemungkinan untuk menentukan nilai A ya. Sekarang untuk M pertama dulu. M pertama yang sama dengan 1 ya. Berarti 4 kali 1 sama dengan 3A
dikurangi 5. 4 sama dengan 3A dikurangi 5. Gitu ya. Berarti 3A itu sama dengan ya 4 ditambah 5 ya. Berarti A-nya berapa? Ini kan sama dengan 9. Oke, sama-sama kita bagi 3. Nah, jadi kita peroleh A itu sama dengan 9 dibagi 3 ya. Hasilnya berapa? 3. Oke, kita menemukan A yang pertama adalah 3. Kemudian yang kedua, untuk M sama dengan minus 1. M sama dengan min 1. Berarti 4 dikali min 1 sama dengan 3A dikurangi 5 ya. Berarti di sini minus 4 sama dengan 3A dikurangi 5. Gitu ya. Oke, berarti 3A itu sama dengan berapa? Ya, 5 dikurangi 4 ya, sama dengan 1. Berarti kita punya nilai A yang kedua berapa? A sama dengan 1/3. Gitu ya, paham? Di sini 3A sama dengan 1, berarti A-nya sama dengan 1/3. Nah, sekarang kita punya 2 nilai A. Nah, soalnya tadi apa? Perkalian nilai A yang memenuhi. Berarti ini kita anggap yang 1, ini anggap yang 2. Jadi perkaliannya A1 dikali A2 itu kan sama dengan 3 dikalikan 1/3 ya. Berapa hasilnya? Ya, 1. Oke ya. Nah, jadi perkalian nilai A yang mungkin dari yang A yang memenuhi gitu ya, maka adalah sama dengan 1. Nah, jadi jawaban yang benar di sini pilihan B. Oke, begitu. Sudah paham ya cara menyelesaikan soal yang modelnya seperti ini. Oke, begitu. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.